Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kiki 02 Official. Kali ini kita bahas ratapan gadis kecil yang ditinggal oleh ayahnya. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Pada suatu pagi, Syekh Hasan Al-Basri duduk di dekat pintu rumahnya. Tiba-tiba lewatlah iringan orang-orang yang mengusung jenazah. Lalu beliau ikut mengantarkan jenazah tersebut dan melihat gadis kecil yang berjalan di bawah keranda sambil menangis dan mengacak-acak rambutnya. Lalu ia berkata, "Sungguh aku tidak pernah mengalami hari seperti ini." Mendengar hal tersebut, Hasan Al-Basri berkata, "Nak, bukan hanya engkau yang mengalami ini. Ayahmu sekarang juga mengalami hari yang tak pernah ia lalui dalam hidupnya." Sahabat pencari syafaat, setelah beliau mensolati jenazah ayah gadis tersebut, beliau lalu pulang ke rumah. Keesokan harinya, sudah kembali duduk di depan rumah dan melihat gadis kecil tersebut pergi ke kuburan ayahnya sambil menangis. Beliau lalu berkata, "Mungkin dengan melihat gadis kecil tersebut, aku bisa mendapatkan sebuah hikmah yang bisa bermanfaat." Kemudian beliau mengikuti gadis kecil tersebut. Sesampainya di kuburan, beliau bersembunyi dari gadis kecil tersebut. Dan beliau melihat gadis kecil itu menggali sedikit pusar ayahnya dan meletakkan pipi ke tanah kuburan sembari berkata, "Ayah, bagaimana tadi malam engkau bisa tidur dalam kegelapan alam kubur tanpa adanya lentera? Dan tak ada seorang pun yang menemani ayah di dalam kubur. Kemarin malam aku sempat menyalakan lentera untukmu. Ada siapakah tadi malam yang menyalakan lentera untukmu, wahai ayah? Ada siapakah yang menggelar alas tidurmu, ayah? Tadi malam aku juga masih bisa meraba kedua tanganmu. Tadi malam aku masih bisa meraba kedua tangan dan kakimu. Terus siapa yang meraba tangan dan kakimu, ayah? Kemarin malam aku masih bisa memberimu minum. Siapakah tadi malam yang memberimu minum, ayah? Kemarin malam aku membalikkan tubuhmu ke kiri dan ke kanan. Siapakah yang membalikkan tubuhmu tadi malam, ayah? Ayah, aku masih sempat menyelimuti tubuhmu kemarin malam. Siapakah tadi malam yang menyelimuti tubuhmu, ayah? Kemarin malam aku masih bisa memandangi wajahmu, ayah. Lantas siapa yang memandangi wajahmu? Lantas siapakah yang memandangi wajahmu tadi malam? Kemarin malam engkau masih sempat memanggil kami dan kami mendatangimu. Lalu siapakah yang kau panggil tadi malam dan adakah yang mendatangimu, ayah? Kemarin malam kami masih bisa menyuapi makanan untukmu. Engkau juga menginginkan makanan. Siapa yang menyuapimu, ayah? Ucapan gadis kecil tersebut mampu membuat Hasan Al-Basri menangis dan keluar dari tempat persembunyiannya. Lalu beliau mendekati gadis tersebut. Sahabat para pencari hikmah, beliau kemudian berkata, "Janganlah engkau berkata demikian, tetapi berkatalah, ayah kami telah menghadapkan muka arah kiblat. Apakah engkau masih tetap seperti itu? Ataukah engkau berpindah arah, ayah?"
Kami telah mengkafani model kain kafan yang paling bagus. Apakah kain masih tetap di tubuhmu, ataukah kain kafan itu sudah terlepas? Kami meletakkan muka dalam kubur saat badanmu masih baik-baik saja. Apakah sekarang badanmu masih seperti sedia kala, ataukah badanmu sudah dimakan ulat? Ulama berkata bahwa setiap hamba di dalam kubur ditanyai tentang iman. Sebagian mereka ada yang bisa menjawab pertanyaan tersebut dan ada pula yang tidak bisa menjawab. Lantas bagaimana engkau ayah? Engkau bisa menjawabnya, atau malah engkau tidak mampu menjawab? Ulama juga berkata bahwa kuburan akan diluaskan untuk sebagian hamba dan juga akan disempitkan untuk yang lainnya. Apakah kuburmu melebar atau menyempit? Kata ulama juga berkata bahwa mayat dalam kubur, kain kafannya ada yang diganti dengan kain kafan surga dan ada juga yang diganti dengan kain kafan neraka. Apakah kain kafanmu diganti dengan kain kafan surga atau dari neraka, ayah? Ulama juga berkata, kuburan bisa menjadi kebun dari kebun-kebun surga dan bisa menjadi jurang dari jurang-jurang neraka. Apakah kubur menjadi kebun surga ataukah malah menjadi jurang neraka, ayah? Ulama juga berkata bahwa kubur akan memeluk sebagian penghuninya, seperti pelukan seorang ibu yang rindu akan anaknya. Dan juga kubur akan menghimpit sebagian penghuninya sehingga tulang-tulang rusuk mereka menjadi bercampur satu dengan yang lainnya. Apakah kuburmu memelukmu atau menghimpitmu, ayah? Ulama juga berkata, orang-orang di dalam kubur semua akan menyesal. Ada yang menyesal karena kurang kebaikannya, ada juga yang menyesal karena telah melakukan dosa. Apakah engkau menyesal karena kebaikanmu sedikit, atau menyesal karena dosamu yang begitu banyak, ayah? Setiap kali aku memanggilmu, engkau bisa menjawabnya. Tetapi kenapa sekian lama aku memanggilmu tetap tidak pernah mendengar suaramu, ayah? Engkau telah meninggalkan kami dan tak akan berjumpa lagi sampai hari kiamat. Janganlah engkau halangi kami dari berjumpa dengan beliau di hari kiamat. Hasan Al-Basri mengakhiri nasihatnya. Sahabatku para pencari syafaat, Syekh Hasan Al-Basri menasihatinya. Gadis kecil itu lalu berkata, Syekh, alangkah indahnya yang engkau ajarkan kepadaku untuk meratapi kepergian ayah, dan alangkah indahnya nasihatmu untuk menyadarkanku dari keterpurukan orang-orang yang lupa diri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan mengambil hikmahnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon diperbaiki di kolom komentar. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.